Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Khair banggakan, jumpa kembali dengan Pak Khair di video pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan soal tryout IPA K3S Kabupaten yang telah anak-anak kerjakan kemarin pada tanggal 17 Maret 2022. Mari kita mulai untuk pembahasan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mari kita mulai pembahasan dengan nomor 1. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem hutan. Oke, pada ekosistem hutan ya anak-anak ya. Mari kita pilih A. Jati kita ya, hutan jati ya, dimakan ulat, ulat dimakan kelinci. Ya, ini salah. Kelinci herbivora, dia tidak makan ulat. B. Rumput dimakan kijang. Mungkin ya, kijang dimakan rusa. Salah ya. Rusa di sini dia herbivora, jadi tidak makan kijang. C. Rumput dimakan kelinci, bisa. Kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Oke, jawabannya adalah yang C. Yang B apakah salah? Coba kita cek. Padi dimakan belalang, belalang dimakan rusa. Rusa tidak makan belalang, rusa makan tumbuhan. Soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Kita tahu bahwa simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi. Mana jawabannya? Kita cek ya. Lebah dengan bunga matahari. Ini membentuk simbiosis mutualisme. Tali putri dengan tanaman teh-tehan, parasitisme. Kacang tanah dengan bakteri Rhizobium, mutualisme. Berarti yang komensalisme adalah anggrek yang menempel pada pohon mangga. Jelas. Beberapa contoh tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain yang membentuk simbiosis komensalisme itu ada anggrek, kemudian sirih, ada paku-pakuan. Lanjut ke soal nomor 3. Melengkapi rantai makanan. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup yang tepat untuk mengisi posisi huruf J, K, L secara urut. Nah, harus kita cermat ya. Secara urut. Dari D dulu, baru K, habis itu L. Mana kira-kira yang tepat? Jawabannya adalah yang C. Belalang, ulat, ular. C diisi dengan belalang. Padi, belalang, katak. Bisa. K kita isi ulat. Padi, ulat, burung kutilang. Bisa. L kita isi ular. Tentu bisa. Ular bisa makan burung kutilang. Ular juga bisa makan katak. Kalau diisi pilihan yang lain, tidak bisa. Kalau misalkan A, J-nya ganti ulat. Padi, ulat, katak, mungkin. Tapi karena L-nya di sini bangau, tidak ya, bangau tidak makan burung kutilang, bangau juga tidak makan katak. Tipsnya adalah dimasukkan satu persatu mana yang cocok, mana yang sesuai. Kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan, kesamaan adaptasi tumbuhan mawar dengan bugenvil. Nah, mungkin ini ada beberapa yang kurang familiar dengan bunga bugenvil. Kalau mawar itu kan jelas ya, kalian tahu. Kalau bugenvil tidak tahu kalian, mungkin beberapa di antara kalian. Tapi karena salah satu tumbuhannya kalian sudah mengetahui, bisa ini dijadikan untuk prediksi jawabannya. Nah, kesamaan antara tumbuhan mawar dan tumbuhan bugenvil untuk melindungi diri. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan mawar melindungi diri dari pemangsa adalah dia memiliki duri pada batangnya.
Bougainville pun sama, dia memiliki duri pada batangnya. Kalau kelopak daun untuk menarik perhatian serangga, padahal ini pertanyaannya melindungi diri, bukan menarik perhatian serangga. Ya kan? Oke, jawabannya yang D. Memiliki duri pada bagian batangnya. Berikutnya, soal nomor 5. Pada ekosistem sawah, terdapat beberapa makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Ada tikus, padi, ular. Jika banyak perburuan tikus oleh petani, kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, mari kita urutkan rantai makanan yang tepat, yaitu padi. Dimakan tikus, dimakan ular. Nah, di sini tikus banyak diburu, tikusnya menurun, tandanya men atau ke bawah. Oke. Kalau tikusnya menurun, maka ularnya juga menurun karena makanannya menurun. Tapi padinya bagaimana? Padinya meningkat karena yang memakan padi berkurang. Berarti jawabannya adalah yang A. Populasi ular menurun dan meningkatnya hasil panen padi. Berikutnya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Kelompok hewan yang berkembang biak seperti hewan pada gambar. Kita tentukan hewan pada gambar adalah lumba-lumba. Cara perkembangbiakannya adalah melahirkan atau vivipar. Kelompok hewan yang berkembang biak yang sama seperti hewan tersebut adalah, kita cari mana yang hewan vivipar. Gurita, bukan. Ovipar. Hiu, ovovivipar. Kupu, ovipar. Rusa, vivipar. Kambing, vivipar. Kelelawar, vivipar. Sudah jelas jawabannya yang B. Nomor 7. Kupu-kupu. Perhatikan. Nah, ada beberapa jenis mulut serangga ya. Ada serangga penggigit, serangga pengunyah, serangga penghisap. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf X ini adalah alat untuk menghisap nektar. Jawabannya yang C. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Hewan lain yang memiliki kesamaan daun hidup seperti pada gambar adalah, tentu saja ini belalang. Belalang mengalami metamorfosis, tidak sempurna. Kecoak tidak sempurna, lalat sempurna, berarti salah lalatnya. Rayap tidak sempurna, semut sempurna, salah. Capung tidak sempurna, laron tidak sempurna, betul. Jawabannya yang B. Lebah sempurna, ngengat pun sempurna. Berarti yang sama dengan belalang adalah capung dan laron. Kalian harus ingat ya, beberapa hewan yang mengalami daur hidup sempurna atau mengalami metamorfosis sempurna. Katak, kupu-kupu, kumbang, kepik, lalat, lebah, nyamuk, ngengat, semut, ampal. Nah, itu beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini yang ditunjuk adalah sendi pada lutut. Sendi pada lutut merupakan sendi engsel, arahnya satu arah. Jawabannya B. Ini sendi engsel, arahnya satu arah. Pelana yang mana? Pelana di pangkal ibu jari. Putar yang mana? Di bagian leher sini. Peluru bisa di bahu, bisa di pangkal paha. Jangan kebolak-balik ya anak-anak ya. Engsel satu arah, pelana dua arah, peluru segala arah, putar memutar. Soal nomor 10. Salah satu fungsi kulit pada cacing yang selalu basah adalah, cacing ini memiliki kulit yang selalu basah, yaitu untuk memudahkan menyerap oksigen. Karena apa? Alat pernafasan pada cacing tanah adalah
dengan permukaan kulit. Jadi permukaan kulitnya itu selalu basah untuk memudahkan menyerap oksigen. Jawabannya yang A. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut sistem pencernaan pada manusia. Yang ditunjuk huruf X jelas sekali adalah bagian usus halus. Usus halus fungsinya adalah menyerap nutrisi dan sari-sari makanan. Jawabannya D. Untuk pilihan yang lain, membantu mengasamkan makanan ini adalah asam klorida atau HCl. Ini berada di mana? Lambung. Protein menjadi pepton, enzim pepsin ada di mana? Lambung. Menyerap air dan garam mineral ini usus besar. Dipelajari lagi sistem pencernaan manusia. Terlebih pada bagian-bagian enzim. Oke ya anak-anak ya. Kita lanjutkan soal nomor 12. Saat pulang sekolah, Dayu jajan sembarangan. Setelah sampai di rumah, dia mengeluh sakit perut dan sering buang air besar. Karena jajan sembarangan, dia menjadi sering buang air besar atau diare. Untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah kalau kita jajan sembarangan, tentunya kita tidak tahu kebersihan makanannya itu bagaimana. Ya, bisa saja makanannya itu tidak bersih sehingga mengakibatkan kita sakit perut dan diare. Maka upaya untuk mencegahnya adalah kita harus menjaga kebersihan makanan. Oke, jawabannya yang C. Kalau makan makanan yang berserat itu untuk mencegah konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Minum air putih yang banyak untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Mengurangi makanan yang berlemak itu untuk mencegah penyakit apa? Penyumbatan pembuluh darah. 13. Perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah pada manusia. Urutan peredaran darah besar. Oke, sudah sering ya. Kata kuncinya adalah jantung, seluruh tubuh. Kemudian jantung kembali. Setelah kita menemukan kata kuncinya ini, baru kita cocokkan 2, 6, 7, 8, 4. Oke, benar ya? Jawabannya adalah yang A. 2, 6, 8, 7. 2, 6, 7, 8, dan 4. Kalau yang B, 21, boleh enggak? Tidak boleh. Masa dari bilik kiri ke nomor 1. 3, 4, 3, tidak boleh. 3, 9, 10, 11, 1. Ini adalah sistem peredaran darah kecil. Jantung, paru-paru, jantung. Kalau yang B dan C ini salah alirannya. Masa dari bilik ke serambi, harusnya dari serambi ke bilik dulu. 14. Perhatikan gambar model alat pernafasan berikut. Sudah sering kali ini. Jika bagian yang ditunjuk huruf K ditarik K, ya tak? K ini ditarik. Kemungkinan yang akan terjadi adalah kalau K-nya ditarik, maka tekanannya ini menurun. Tekanan di dalam tabung akan lebih rendah atau lebih kecil atau menurun. Kalau tekanannya menurun, maka udaranya masuk. Udaranya masuk, kemudian balonnya mengembang. Jawabannya yang A. Udara masuk melalui bagian C, sehingga balon P dan Q mengembang. Sebaliknya, kalau ini dilepaskan, maka tekanannya naik. Udaranya keluar, balonnya akan mengempis. Jangan sampai salah lagi ya. Yang cermat. 15. Jas hujan
dibuat dari bahan yang bersifat kedap air, betul, tidak menembus air, lemas, betul ya. Kalau kaku nanti kita susah memakainya. Ringan, ya tentunya. Jawabannya yang A. Kedap air, lemas, dan ringan. Kalau yang B salah, ada menyerap air, nanti malah kita basah. Pengantar panas, salah yang D. Menyerap air, salah. Jawabannya adalah yang A. Nomor 16, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara perubahan wujud benda dengan contoh peristiwanya. Kita diminta untuk memasangkan. 1. Menguap, kamper membuat wangi baju. Ini harusnya apa? Kamper itu benda padat, berarti harusnya menyublim. 1 salah. B. Mengembun, butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Betul ya, mengembun. Menghablur atau mengkristal, meletakkan es krim di meja terbuka. Ini mencair dong. Menguap, menjemur pakaian yang basah. Betul. Jawabannya adalah D, 2 dan 4. Lanjut, soal nomor 17. Edo menuangkan air panas ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas terretak. Nah, ini contoh seperti ini sudah sering kalian pelajari tentunya ya. Kenapa kok gelas bisa retak? Karena bagian dalam gelas memuai terlebih dahulu dari bagian luar gelas. Karena yang terkena air panas itu bagian dalamnya dulu. Bagian dalamnya dulu terkena air panas maka akan memuai, kemudian pemuaiannya itu tidak bersamaan dengan yang bagian luar. Makanya gelas tersebut bisa retak. Lanjut soal nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang memiliki kesamaan cara perpindahan panas. Perpindahan panas ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi, panasnya merambat pada benda padat. Konveksi, panasnya mengalir pada benda cair atau gas. Radiasi, panasnya memancar secara langsung. Mentega meleleh saat diletakkan di wajan yang panas. Ini adalah konduksi. Asap pada cerobong bergerak naik turun. Asap benda gas. Konveksi. Menetaskan telur ayam dengan lampu. Radiasi. Sendok terasa panas saat digunakan mengaduk kopi. Konduksi. Oke. Panci terasa panas saat digunakan untuk memasak. Konduksi. Jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Yang B. Soal berikutnya, soal nomor 19. Nina melakukan percobaan melelehkan coklat. Wadah yang digunakan memiliki bahan yang berbeda, namun bentuk dan ukurannya sama. Panas api yang digunakan juga sama besar. Ternyata waktu yang dibutuhkan masing-masing wadah untuk dapat melelehkan coklat berbeda-beda. Hasil percobaan Nina, tembaga 4 menit, kaca 10 menit, aluminium 6 menit, perak 2 menit. Yang paling cepat melelehkan coklat itu merupakan konduktor terbaik. Mana? Perak ya, konduktor terbaik. Berarti jawabannya yang tepat adalah A. Perak menghantarkan panas lebih baik dari kaca. Ya jelas, perak ini membutuhkan waktu 2 menit, kaca 10 menit. Kaca lebih lama. Nomor 20. Perhatikan alat musik berikut. Alat musik yang memiliki kesamaan cara membunyikannya. Biola digesek, sasando dipetik, kecapi dipetik, rebab digesek, ukulele
dipetik. Berarti yang sama adalah yang dipetik. Ada 3. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang D. Sasando, tapi dan ukulele itu dipetik. Kalau biola sama rebab digesek. Kita lanjutkan soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Vina melakukan percobaan menggunakan 4 gelas kaca. Setiap gelas diberi air dengan volume yang berbeda-beda. Vina memukul bagian luar gelas menggunakan sendok. Berarti ini dipukul. Kalau dipukul, yang paling rendah adalah yang isinya paling banyak. Mana yang isinya paling banyak? Isinya yang paling banyak adalah nomor 2. Berikutnya nomor 4. Selanjutnya nomor 1. Dan terakhir yang paling tinggi adalah nomor 3. Jawabannya yang B. 4, 1, 3. Nomor 22. Seorang anak mendorong meja. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar adalah gaya otot dan juga gaya gesek. Jawabannya yang C. Nomor 23. Oke. Perhatikan atlet naik sepeda ini. Hubungan antara gaya dan gerak terjadi pada kegiatan tersebut ditunjukkan gambar adalah, jawabannya adalah yang D. Semakin kuat kayuhannya, maka semakin cepat laju sepedanya. Oke, betul. 24. Di sini ada senter, kemudian ada benda berbentuk bintang, kemudian di sini membentuk bayangannya. Sifat cahaya yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah tentunya senter ada kacanya ya di sini ya, bening ya. Dia menembus benda bening dan merambat lurus. Jawabannya yang A. 25. Kalkulator. Di dalamnya terdapat baterai, berarti dia energi kimia. Energi kimia diubah menjadi energi listrik dan menghasilkan energi cahaya. Jawabannya adalah yang E. Bukan gerak ya, angka-angka di sini memang bisa berubah-ubah, tapi ini merupakan cahaya yang nyala dan juga yang padam. Oke. 26. Cara pembuatan magnet. Nomor 1 adalah elektromagnet. Nomor 2, gosokan. Nomor 3, induksi. Jawabannya adalah yang B. Jelas sekali. Lanjut 27. Ketersediaan bahan bakar minyak bumi semakin menipis. Bila penggunaannya tidak dibatasi, lama-kelamaan akan habis. Salah satu cara untuk menghemat energi minyak bumi adalah, mana jawabannya yang paling tepat? Yang paling tepat adalah kita memanfaatkan fasilitas kendaraan umum, sehingga bahan bakar akan lebih terhemat. Kita tidak memakai kendaraan pribadi. 28. Rangkaian listrik sederhana. Keadaan lampu apabila saklar S1 dan S2 ditutup. Kedua saklar ditutup. Tetapi L3-nya padam. L3-nya padam di sini. Maka yang akan terjadi adalah baik, kita lanjutkan soal nomor 28, rangkaian listrik sederhana. Perhatikan gambar berikut. Keadaan lampu apabila saklar S1 dan S2 ditutup, serta S3 padam. S1 ditutup, S2 ditutup. Kalau semua saklar ditutup, maka lampu bisa menyala. Tetapi di sini ada keterangan L3-nya padam. L3 dan L4
ini disusun secara seri. Apabila salah satu lampu padam, maka lampu lainnya juga ikut padam. Kalau L3 padam, L4 juga ikut padam. Berarti jawabannya adalah yang B. L1, L2, dan L5 menyala, sedangkan L4 padam. Lanjut soal nomor 29, sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi selain dari olahan minyak bumi. Minyak bumi ini bisa ada yang berbentuk padat, contohnya batu bara, ada yang berbentuk cair, ada bensin, solar, aftur, itu bentuk cair. Ada yang berbentuk gas, contohnya adalah gas alam. Mari kita cek energi alternatif. Biodiesel, ya, dia alternatif. Kerosin, ini minyak tanah, berarti tidak alternatif. Salah kerosin itu. Aftur, bahan bakar pesawat, dia dari minyak bumi, bukan alternatif. Nuklir bisa menjadi alternatif. Geotermal atau panas bumi, dia alternatif. Jawabannya 1, 4, dan 5 yang B. Soal nomor 30. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Kala rotasi lebih lama daripada kala revolusi. Nah, satu-satunya planet yang memiliki kala rotasi lebih lama dari kala revolusinya adalah planet Venus. Jawabannya yang B. Selain itu, dia arah rotasinya berlawanan dengan arah planet lain. Planet yang paling terang, ciri yang lainnya apa? Planet yang paling panas. Venus panas. Lanjut soal nomor 31. Peristiwa yang terjadi akibat gerakan bumi berputar pada porosnya. Akibat rotasi bumi. Rotasi bumi ini bisa dirasakan harian. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. 2. Perbedaan waktu di belahan bumi. Betul. Pemepatan pada bagian kutub. Betul. Gerak semu harian matahari. Betul. Jawabannya adalah yang C. 2, 3, dan 4. Soal nomor 32. Gerhana. Posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat terjadi ketika gerhana bulan adalah gerhana bulan. Yang nomor 1 ini tidak terjadi gerhana. Yang ini gerhana bulan penumbra. Kemudian yang C, gerhana apa? Gerhana bulan total. Kemudian yang D, betul jawabannya. Gerhana bulan sebagian. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa yang mungkin terjadi apabila daur air pada nomor 4 terganggu. Ini nomor 4 adalah infiltrasi atau penyerapan atau peresapan air. Peristiwa yang mungkin terjadi apabila daur air pada nomor 4 terganggu akibat penebangan hutan. Mana jawabannya? Kalau ditebang, maka akan hilangnya sumber mata air akibat berkurangnya daerah resapan air. Kalau hutan ditebang, maka daerah resapan air berkurang. 34.
perhatikan tabel berikut pasangan sumber daya alam dan manfaatnya. Batu bara bahan bangunan salah. Bahan bangunan itu batu bata. Kalau batu bara untuk bahan bakar. Tembaga pembuatan kabel, betul. Belerang industri obat-obatan, betul. Granit isi pentil, salah. Granit ini batuan granit. Isi pensil adalah grafit. Hitung industri keramik, betul. Jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya yang C. Terakhir nomor 35. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, ini istilah-istilah sumber daya alam harus kalian ingat-ingat ya. Terpentin ini dapat dari getah pinus. Vaselin ini dari olahan minyak bumi, tidak dapat. Damar, pohon ini dapat diperbarui. Kopra dari kelapa, dapat. Cendana, pohon cendana bisa. Kerosin, minyak tanah, tidak dapat. Menyan dari tumbuhan, rotan juga, lateks getah karet, jawabannya yang C. Mutiara dari kerang, intan bebatuan, emas dari bahan tambang, jawabannya yang C ya. Kemenyan, rotan, dan lateks. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak 35 nomor sudah kita bahas bersama-sama. Semoga anak-anak semakin bisa dan semakin memahami materi IPA. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Bapak Ibu Guru. Silahkan langsung menghubungi Pak Khair ataupun juga Pak Anto jika masih ada materi atau soal-soal yang belum dipahami. Bismillah anak-anak. Besok pagi kalian akan tryout ASPDBK Kabupaten 3 untuk mata pelajaran IPA. Harapannya kalian bisa mengerjakan dengan baik, bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, hasil yang meningkat dari tryout sebelumnya. Kalau bisa mendapatkan nilai 100. Demikian pembahasan yang bisa Pak Khair sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.